Bab 2509. Dalam 5 tahun berikutnya, Surya terus mencoba memadatkan dan membentuk energi naga dalam waktu sesingkat mungkin, lalu menghilangkannya. 5 tahun kemudian, Surya akhirnya mampu mengeluarkan wujud naga ketika dia meninju, lalu dengan gerakan pikirannya, wujud naga itu menghilang. Namun, dalam 5 tahun terakhir, Surya hanya mampu memadatkan aura naga menjadi bentuk dan kemudian menghilang. Meskipun aura naga tersebut dapat membingungkan musuh, ia tidak memiliki kekuatan menyerang, sehingga masih terlalu lemah. Oleh karena itu, dalam 10 tahun berikutnya, Surya berkultivasi setiap hari untuk meningkatkan kekuatan serangan dan daya ledak aura naga. Akhirnya, 20 tahun kemudian, Surya mampu menyerang dalam bentuk naga dengan satu serangan. Dengan pikirannya sendiri, dia bisa menyerang dari sudut yang berbeda dan memiliki tingkat kekuatan membunuh tertentu. Namun, aura naga hanya muncul setiap kali sebuah pukulan dilontarkan dan tidak dapat membentuk serangan yang efektif. Ia akan menghilang setelah satu serangan. Dengan cara ini, saat menghadapi sosok yang benar-benar kuat akan membuat kesulitan. Lagi pula, ada jeda waktu di tengahnya. Awalnya, Surya berencana menghabiskan 29 tahun untuk menguasai teknik naga dewa dan teknik berjalan naga. Dia berharap bisa meningkatkan kedua teknik tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, 20 tahun kemudian, teknik naga dewa Surya masih pada tingkat tahap awal. Untungnya kekuatan dan kecepatannya sudah mencukupi. Selanjutnya, selama waktu yang digunakan cukup, maka dia dapat berhasil berkultivasi teknik naga dewa. Namun, dalam hal ini harus melepaskan pemahaman tentang teknik berjalan naga. Masih ada 9 tahun. Jika dapat menguasai teknik berjalan naga dalam waktu 9 tahun, mungkin dapat meningkatkan teknik berjalan naga ke level 9. Di satu sisi, teknik naga dewa akan terbentuk, sedangkan di sisi lain teknik berjalan naga yang kuat. Hal ini menempatkan Surya dalam posisi yang sulit. Namun, setelah mempertimbangkannya berulang kali, Surya memutuskan untuk meningkatkan teknik naga dewa. Bagaimanapun, Surya telah menghabiskan 20 tahun untuk menyempurnakan teknik naga dewa. Jika dia melepaskan teknik naga dewa sekarang, maka akan sangat rugi. Terlebih lagi, mengingat teknik berjalan naga juga merupakan tugas berat, sepertinya untuk naik ke level 9, Surya masih perlu memahami beberapa misteri khusus. Pemahaman akan misteri adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai secara kebetulan. Oleh karena itu, Surya mengetahui bahwa hanya dalam 9 tahun, dia mungkin tidak dapat meningkatkan teknik berjalan naga. Jadi, setelah ragu-ragu, Surya memperkuat kepercayaan dirinya dan melanjutkan untuk meningkatkan teknik naga dewa. 5 tahun kemudian, teknik naga dewa Surya dapat muncul 2 kali dan melancarkan 2 serangan sesuai dengan pemikiran Surya. 7 tahun kemudian, teknik naga dewa Surya dapat muncul 3 kali dan melancarkan 3 serangan sesuai dengan pikirannya. 9 tahun kemudian, teknik naga dewa Surya dapat muncul 5 kali dan melancarkan 5 serangan sesuai dengan pikirannya. Saat melihat naga dewa yang muncul dan menghilang 5 kali di udara, Surya menghela napas lega. Kali ini, dia akhirnya menguasai teknik naga dewa. Sekarang, waktu Surya untuk tinggal di Menara Pagoda sudah memasuki tahun terakhir. Sambil menatap pusaran di langit, Surya menarik napas dalam-dalam, lalu berubah menjadi bayangan dan terbang ke pusaran tersebut. Cahaya putih melintas, Surya tiba di tingkat 9 Menara Pagoda. Di atas hamparan lautan luas, Surya sedang berdiri melayang di udara. Pada saat ini, gelombang setinggi ratusan meter tiba-tiba muncul di laut, ombaknya menggantung seperti tirai. Sebuah tubuh dengan banyak cabang berdiri di atas laut. Wanita cair itu muncul di depan Surya seperti pohon cair besar. Pada saat ini, wanita cair itu tampak seperti gunung besar di depan Surya. Aura hitam yang pekat membentuk lapisan kabut hitam di permukaan laut dan terlihat sangat menakutkan. Wanita cair itu menatap Surya dengan dingin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, kemudian dia berteriak, "Surya, kenapa kamu membunuh Adam?" Bab 2510. Surya merasakan niat membunuh yang kuat pada wanita cair itu dan menjawab dengan nada dingin, "Dia ingin membunuhku, jadi aku cuma bisa membunuhnya. Jadi, menurutmu kami harus mati di tanganmu, begitu?" Niat membunuh yang kuat menyeruak,
Surya tahu bahwa saat ini wanita cair itu benar-benar bengis dan dia telah kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menjelaskan padanya. Karena aku, ruang bumi bisa hidup. Aku juga berkontribusi pada keberlangsungan umat manusia. Tapi bagaimana denganku, apa yang kamu berikan padaku? Aku baru saja melahirkan Adam. Aku cuma ingin punya anak sendiri. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Ah! Wanita cair itu mengangkat kepalanya dan berteriak. Surya menatap wanita cair itu. Pada saat tertentu, dia seperti melihat dirinya yang dulu. Hatinya melembut dan dia menyahut, "Senior, aku tahu keberlangsungan manusia dan munculnya ruang bumi semua karenamu. Tapi sekarang, aku ingin mengajukan pertanyaan padamu. Apa, kalau kamu nggak bisa melepaskan ikatan di hatiku, aku pasti akan membunuhmu. Nggak peduli dengan ruang bumi, aku lebih suka dilahap oleh kegelapan dan menjadi pengikut Dewa Iblis. Ini lebih baik daripada menjadi tempat yang dinodai oleh kalian orang-orang munafik." Pada saat ini, Surya tahu bahwa rasa sakit di hati wanita cair itu telah mencapai batasnya. Surya ingin membantah, tetapi ternyata dia tidak dapat membantah. Dia hanya bisa mengangguk seraya berkata, "Senior, bolehkah aku bertanya, apa kamu tahu takdir?" "Takdir, ya, takdir. Berhenti bicara omong kosong denganku. Aku nggak tahu apa itu takdir. Aku cuma tahu kalau kamu sudah membunuh anakku. Takdir adalah nasib seseorang yang sudah ditentukan dan nggak bisa diubah oleh siapapun. Bagaimanapun kamu mengubahnya, kamu nggak akan pernah bisa mengubah aturan takdir." Wanita cair itu berpikir sejenak dan menyahut, "Jadi, ini adalah takdir." Melihat wanita cair itu tergerak, Surya menarik napas dalam-dalam, kemudian menjawab, "Jadi, menurutku, senior, kamu pasti tahu betul kalau Adam seharusnya nggak ada. Tapi, aku percaya selama ruang bumi menjadi ruang cahaya di masa depan, Adam pasti akan muncul kembali. Ketika saatnya tiba, kamu benar-benar bisa punya anak sendiri. Jadi begitu." Wanita cair itu menatap Surya dan berkata, "Nak, aku tergerak oleh kata-kata tulusmu. Tapi, meskipun kamu sudah membuatku tergerak, aku harus membalas dendam Adam. Aku bisa memberimu kesempatan, selama kamu bisa menerima 3 jurusku, aku akan menyerah. Kalau enggak, kamu harus menerima untuk mati di sini." "Baik, aku akan menerima 3 jurusmu." Surya merasakan kekuatan wanita cair itu. Jika benar-benar ingin bertarung, Surya takut dia tidak akan bisa menjadi lawan dari wanita cair itu. Namun, untungnya, Surya percaya pada hasil yang telah ditakdirkan. Sekarang, terima saja 3 jurusnya, maka dia akan bisa melewati tingkat 9 menara pagoda. Ini adalah tantangan terakhir dan satu-satunya kesempatan. Surya menyadari bahwa kesempatan ini sangat penting. Dia menatap wanita cair itu sambil berkata, "Senior, silakan tunjukkan jurusmu." Bab 2511. Begitu wanita cair itu selesai berbicara, Surya menyadari bahwa air laut di sekitarnya tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi dinding air setinggi ratusan meter di semua sisi. Tidak lama kemudian, keempat dinding air itu langsung menutup dan sebuah kubus terbentuk di atas laut. Detik berikutnya, air laut yang terus mengalir di kubus tiba-tiba membeku, lalu aura dingin menyebar dengan sangat cepat, membekukan seluruh ruang kubus dalam sekejap mata. Namun, aura dingin tidak berhenti dan air laut yang memercik ke seluruh ruangan segera membeku dan berubah menjadi es. Surya berdiri di udara, berpikir bahwa dia tidak akan terpengaruh. Namun, saat pikiran itu muncul dalam benaknya, gelombang aura dingin menerpa dirinya, lalu es putih serta salju muncul di rambut, pakaian dan sepatu Surya. Dalam sekejap, aura dingin menyapu. Surya membeku di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, dia kehilangan dukungan aura energinya dan terjatuh dari udara seperti patung es, menghantam permukaan es di bawah dengan keras. Bruk! Setelah suara hantaman keras, Surya berdiri di sana. Es di bawahnya retak dan aura dingin menembus celah tersebut. Retakan tersebut membeku lagi, Surya sontak menghela napas lega di dalam hatinya. Namun, karena dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berdiri di sana dan pikirannya terus berputar, mencari cara untuk menerobos. Wanita cair itu melambaikan tangannya dengan lembut sambil berteriak, "Bangun!" Tiba-tiba, seluruh ruang kubus yang membeku perlahan terbang ke langit dan melayang di udara.
Wanita cair itu menatap Surya yang terperangkap di ruang kubus seraya berkata dengan nada dingin, bukannya kamu berjanji kepada anak cahaya untuk menyelamatkan bumi? Kalau begitu coba saja lihat, apa cahaya di hatimu bisa mencairkan ruang beku ini. Kalau kamu nggak punya kemampuan ini, maka yang kamu sebut sebagai misi untuk menyelamatkan ruang bumi jelas cuma lelucon belaka. Aku nggak suka bicara dengan kultivator yang lemah dan pecundang. Aku cuma memberimu waktu 1 jam. Kalau kamu gagal mencairkan ruang beku ini dalam waktu 1 jam, maka aku akan menghancurkan ruang beku ini menjadi bubuk secepat mungkin. Begitu waktunya tiba, kamu dan impianmu itu akan hilang dari ruang ini. Pada saat di ruang beku, Surya merasakan hawa dingin di hatinya. Surya sudah pernah melihat kekuatan wanita cair itu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa di menara pagoda ini, kekuatannya akan meningkat sedemikian rupa. Kini, hanya tinggal 1 jam lagi. Sepertinya, Surya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya apa makna dari cahaya? Makna dari cahaya terletak pada orang yang memiliki cahaya di dalam hatinya. Hanya orang yang memiliki hati yang bercahaya yang dapat memancarkan energi cahaya dari sumbernya dan mencairkan seluruh es dan salju di dunia. Begitu Surya berpikir, aliran hangat mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, tubuh Surya mulai mengeluarkan energi panas dan lapisan es di tubuhnya perlahan mulai retak. 1 menit kemudian, Surya sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan gerakan pikirannya, energi dan aura cahaya meledak, langsung menghancurkan lapisan es dan menghamburkan potongan es yang tak terhitung jumlahnya ke tanah. Pada saat ini, Surya merasa seolah-olah ada bola api yang menyala di tubuhnya. Pada saat ini, seberkas aura dingin melintas di bawah lapisan es transparan di depannya. Surya tiba-tiba menengok untuk melihat, aura dingin meninggalkan bayangan di sisi lapisan es. Dalam sekejap mata, bayangan itu muncul di belakang Surya. Surya tiba-tiba berbalik badan, tepat sekali ketika dia melihat aura dingin yang mengembun menjadi bola dan bergegas ke arahnya. Rasakan ini, Surya meninju sambil berteriak marah, lalu aura dingin pecah dan lapisan es perlahan muncul di lengan kanan Surya. Tidak lama kemudian, kekuatan cahaya meledak dari lengan Surya dan langsung menghancurkan lapisan es itu. Pada saat ini, aura dingin menyapu di bawah lapisan es sebelah kiri. Surya tiba-tiba melihat ke samping dan sontak tertegun. Karena dari samping, ada aura dingin yang berterbangan melalui lapisan es di semua sisi. Surya mengerutkan alisnya dan merasakan firasat buruk di hatinya. Gawat, sepertinya kali ini bukan aura dingin. Saat Surya sedang berpikir, bola aura dingin terbang keluar dari lapisan es di sekitarnya pada saat yang bersamaan. 4 bola aura dingin membombardir Surya dari 4 arah yang berbeda. Pada saat kritis, pikiran Surya bergerak dan perisai pertahanan kekuatan cahaya terbentuk di permukaan tubuhnya. Bab 2512. Detik berikutnya, 4 bola aura dingin membombardir tubuh Surya secara bersamaan. Aura dingin menghantam Surya dan menyebar dengan cepat ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh Surya kembali membeku. Namun, kali ini karena Surya telah mengaktifkan perisai pertahanan kekuatan cahaya terlebih dahulu, tubuhnya tidak bisa membeku. Setelah beberapa saat, kekuatan cahaya meledak dengan kekuatan yang dahsyat, langsung menghancurkan lapisan es di luar, membuatnya menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah. Tidak lama kemudian, Surya membalikkan tangan kanannya, lalu pedang naga iblis muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menusuk dinding lapisan es tepat di depannya. Energi pedang hitam menghantam lapisan es dan langsung diserap oleh lapisan es tersebut. Bukan hanya tidak menyebabkan kerusakan pada lapisan es, justru memperkuat lapisan es tersebut. Saat melihat ini, Surya menatap ke arah pedang naga iblis di tangannya, lalu menyimpannya dengan pasrah. Meskipun pedang naga iblis sangat kuat, sangat disayangkan bahwa untuk menggerakkan pedang naga iblis diperlukan kekuatan penghancur yang dapat diserap oleh energi gelap. Jadi, tidak ada gunanya menggunakan pedang naga iblis untuk melawan wanita cair. Sambil merapalkan mantra di mulutnya, tombak naga biru segera muncul di tangan Surya. Detik berikutnya, aliran aura dingin mengalir dari belakang. Surya tiba-tiba berbalik, melepaskan tembakan dan mengangkat tangannya untuk menusuk tombak naga biru pada bola aura dingin.
Surya awalnya mengira tombak naga biru akan beku, tetapi tanpa diduga tombak naga biru justru menyerap energi dari aura dingin. Naga biru berubah menjadi bentuk dan bergegas menuju aura dingin. Aura naga yang kuat langsung menghancurkan aura dingin dan kemudian bayangan naga biru itu menghilang seketika. Melihat ini, pikiran Surya tergerak. Dia mengendalikan aura naga dan memadatkannya menjadi bentuk. Seekor naga putih mengelilingi tubuh Surya dan mengamati situasi sekitarnya. Pada saat ini, bola aura dingin terbang keluar dari dinding es di sebelah kiri. Surya mengangkat tangannya, menusuk aura dingin tersebut dan langsung membuatnya menghilang. Aura dingin keluar dari dinding es di sebelah kanan, Surya juga langsung menusuknya dan membuat aura dingin itu terguncang. Detik berikutnya, bola aura dingin terbang keluar dari 4 dinding es di sekitar Surya pada saat yang bersamaan. Naga putih melindungi tubuh Surya dan bergerak di sekitar Surya. Aura naga yang ganas langsung menghancurkan 4 bola aura dingin tersebut. Duar, duar, Surya menusuk lapisan es di kakinya dengan tombak. Dia mengira tombak ini bisa menembus es. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Surya. Saat ujung tombak naga biru menembus lapisan es di kakinya, bayangan hitam muncul di bawah lapisan es tersebut. Sebuah pusaran muncul dan energi pada tombak naga biru diserap oleh pusaran tersebut. Setelah beberapa saat, pusaran tersebut menghilang, tidak meninggalkan jejak pada lapisan es di bawah kakinya. Apa? Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Surya menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menyebabkan sedikit pun kerusakan pada ruang beku ini. Apakah ruang beku ini benar-benar sekuat itu? Surya merasa bingung, lalu bayangan naga biru melintas di benaknya. Dalam sekejap, Surya segera menyadarinya. Sambil berpikir, dia mengucapkan merapalkan di mulutnya dan berteriak, "Napas naga biru." Seekor naga biru muncul, terus berkeliaran di ruang beku, lalu menghilang. Ketika Surya melihat lagi, dia menemukan bahwa di dalam seluruh ruang beku terdapat lingkaran sihir kubus yang khusus dan mata lingkaran sihir ini berada tepat di atas kepalanya. Oleh karena itu, selama mata lingkaran sihir di atas kepala Surya rusak, seluruh lingkaran sihir ini akan hancur. Pada saat itu, ruang beku secara alami akan rusak, sehingga seluruh ruang akan segera mencair dan berubah menjadi air laut. Saat memikirkan hal ini, Surya menggenggam tombak naga biru dengan erat, melompat ke arah mata lingkaran sihir di atas kepalanya. Namun, pada saat ini sebuah pusaran tiba-tiba muncul pada lapisan es di atas kepalanya. Detik berikutnya, sebuah tangan es besar terulur dari pusaran air dan hendak menamparkan Surya. Tangan besar ini tiba-tiba muncul dari udara tipis dan Surya dalam keadaan tidak siap. Dalam kepanikan, dia hanya bisa mengangkat tombak naga biru di tangannya dan menusuk tangan besar itu. Krak, tombak naga biru Surya patah seperti tongkat kayu kecil saat mengenai tangan besar itu. Tidak lama kemudian, tangan besar itu meraih Surya tanpa melambat. Saat melihat ini, Surya memendam kebencian di dalam hatinya. Dia bermaksud untuk mempertahankan kekuatannya, tetapi sayangnya sekarang sedang dalam waktu yang genting. Surya tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan menggunakan teknik naga dewa, untuk menampis tangan besar dengan pukulan. Roar, bab 2513. Seekor naga emas tiba-tiba muncul dan menerkam tangan besar itu. Tangan besar itu memegang erat naga emas. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras, naga emas itu meledak di genggaman tangan besar itu, lalu hancur menjadi beberapa bagian dan jatuh berhamburan. Surya buru-buru terbang kembali. Ketika dia melihat ke atas, pusaran di atas kepalanya menghilang. Saat melihat ke bawah, Surya melihat pecahan tangan besar yang baru saja berhamburan ke tanah meleleh dengan cepat, menempel pada lapisan es lagi dan menyatu dengan lapisan es. Melihat hal ini, Surya buru-buru terbang ke bawah. Sayangnya, lapisan es di tanah telah kembali ke keadaan semula. Saat melihat ke atas, lapisan es di atas kepalanya yang melemah karena tangan besar itu kini telah pulih kembali. Brengsek, Surya menggertakkan gigi dan akhirnya menghancurkan tangan besar itu menjadi beberapa bagian. Surya mengira tindakan tersebut dapat melemahkan energi dari lingkaran sihir. Namun, dia tidak menyangka bahwa tangan besar itu justru menyatu ke dalam lingkaran sihir lagi. Tampaknya, cara untuk memutus lingkaran sihir itu hanya dengan menggunakan kekuatan aslinya. Pada awalnya,
Surya tidak ingin menggunakan seluruh kekuatannya secara langsung. Lagi pula, jika wanita cair itu melihat kekuatannya, mungkin dia akan menggunakan trik yang lebih kuat. Pada saat itu, Surya khawatir tidak akan punya jalan keluar. Namun, sekarang setelah melihat lingkaran sihir beku wanita cair itu, Surya tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain bertarung di sini dan menghancurkan mata lingkaran sihir beku itu secara paksa. Hanya dengan cara ini, Surya bisa menembus lingkaran sihir. Saat memikirkan hal ini, Surya mengepalkan tinjunya. Sambil berpikir, aura energi di tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Kemudian dia melompat dan menuju ke arah mata lingkaran sihir di atas kepalanya. Namun, pada saat ini sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Surya dan mata lingkaran sihir di atas kepalanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini, Surya tertegun sejenak. Ketika melihat lagi, dia menemukan bahwa mata lingkaran sihir muncul di dinding es kiri. Surya melintas dan sampai ke dinding es kiri. Sebelum dia bisa mulai menyerang, mata lingkaran sihir di dinding es menghilang lagi dan malah muncul di dinding es kanan. Dalam keputusasaan, Surya menuju dinding es di sebelah kanan. Secara bolak-balik, Surya terus berlari mengejar mata lingkaran sihir selama setengah jam, tetapi dia masih gagal mengejar mata lingkaran sihir tersebut. Saat melihat ini, Surya hanya bisa berhenti sementara, menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan merasa gelisah saat dia melihat mata lingkaran sihir yang bergerak dinding es. Lingkaran sihir ini berubah begitu cepat, bagaimana dia bisa mengejarnya? Setelah berpikir sejenak, Surya mendapatkan sebuah ide. Tidak lama kemudian, dia menggunakan teknik inkarnasi untuk memisahkan dua inkarnasi dari tubuh utama. Ketiga Surya terbang ke tiga arah berbeda. Mata lingkaran sihir dikejar oleh tiga orang dan terus berpindah posisi di atas 6 dinding. Surya sengaja ragu-ragu selama 2 detik dan membiarkan kedua inkarnasinya mengejar mata lingkaran sihir tersebut. Benar saja, detik berikutnya, mata lingkaran sihir tersebut muncul di dinding es di depan Surya. Saat dia melihat mata lingkaran sihir, Surya menggertakkan gigi dan tiba-tiba meninju dinding es. Diiringi dengan suara raungan, naga emas itu menembus dinding es dan langsung menghancurkan mata lingkaran sihir tersebut. Tidak lama kemudian, seluruh dinding es di depan Surya runtuh sepenuhnya. Detik berikutnya, Surya terbang keluar dari ruang beku dan mendarat tepat di atas ruang beku tersebut, lalu tiba-tiba dia meninju ke bawah. Duar, duar, duar. Setelah beberapa ledakan, seluruh ruang beku yang besar itu langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke laut. Apa ini teknik yang baru saja kamu pelajari? Surya berbalik, menatap wanita cair itu seraya menjawab, ya, ini adalah teknik naga dewaku. Bab 2514. Wanita cair itu menyahut dengan sedikit kecewa, meskipun kamu nggak sepenuhnya mengikuti ideku menggunakan kekuatan cahayamu untuk melelehkan seluruh ruang beku, kamu tetap berhasil menghancurkannya. Jadi, kamu sudah menerima jurus pertamaku. Selanjutnya, aku akan menggunakan jurus keduaku. Apa kamu sudah siap? Lakukan, senior. Baiklah, kalau begitu terima tantangan baru ini. Wanita cair itu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba berteriak, Adam yang tertidur, hidup kembali. Begitu wanita cair itu selesai berbicara, kabut hitam di atas laut tiba-tiba berkumpul dan mengembun menjadi 3 makhluk manusia raksasa. Saat Surya melihat lagi, ternyata ada 3 sosok Adam yang tubuhnya mirip dengan wanita cair. Ibu, Adam, musuhmu ada di sini. Sekarang, kamu bisa membalas dendam. Terima kasih, Ibu. Ketiga sosok Adam menghadap pada wanita cair pada saat yang sama, membungkuk kepadanya dan kemudian menatap Surya dengan tatapan membunuh di mata mereka. Ini, Surya melihat kemunculan tiba-tiba dari ketiga sosok Adam dan tertegun. Kemudian dia menoleh ke arah wanita cair itu sambil bertanya, Senior, kenapa kamu melakukan ini? Kamu sudah membunuh anakku. Sekarang aku akan membiarkan anakku membalas dendam padamu. Memangnya ada yang salah dengan itu? Kamu, Surya menggertakkan gigi. Meskipun dalam hati Surya sangat membencinya, dia juga tidak berdaya. Lagi pula, jika dia menyinggung wanita cair itu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Saat ini, setidaknya masih ada secercah harapan. Kalau aku membunuh mereka lagi, apa senior masih akan menyalahkanku? Jangan khawatir,
mereka cuma bayangan Adam dan bukan Adam yang asli. Kalau kamu membunuh mereka, aku nggak akan sedih. Tentu saja, kalau mereka membunuhmu, aku juga nggak akan sedih. Kali ini, kalian bisa mengandalkan kekuatan kalian masing-masing. Aku berjanji nggak akan ikut campur. Setelah menerima penjelasan dari wanita cair, Surya menghela napas lega. Bagaimanapun, selama wanita cair itu tidak mengambil inisiatif untuk ikut campur dalam pertarungan ini, Surya tahu bahwa dia tidak akan kalah. Meskipun aura energi ketiga sosok Adam ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sosok Adam di tingkat 8, pertarungan sebelumnya sudah terjadi 29 tahun yang lalu. Dalam 29 tahun terakhir, kekuatan Surya telah mengalami kemajuan pesat. Surya yang sekarang, bukan lagi Surya di masa lalu. Surya, terima kematianmu. Ketiga sosok Adam menyerang Surya dari 3 arah yang berbeda. Ketika Surya melihat aksi ketiga orang tersebut, tentu saja dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Surya justru langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Adam dan tepat di depannya. Adam mengangkat air laut hingga membentuk gelombang. Detik berikutnya, anak panah air laut terbang keluar dari ombak dan menusuk ke arah Surya. Surya mengendalikan aura naga untuk membentuk dinding pertahanan di depan tubuhnya. Ketika panah terbang itu menyentuh dinding pertahanan, ia langsung berubah menjadi air laut dan berhamburan ke laut. Melihat hal tersebut, Adam terkejut dan hendak menggunakan trik lain. Sayangnya, saat ini Surya sudah sampai di hadapannya. Surya tidak memberi Adam kesempatan dan langsung meninjunya. Naga emas tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Adam. Aura naga yang kuat mendorong Adam untuk terbang mundur. Saat terempas, tubuh Adam meledak 5 kali berturut-turut. Duar, duar. Tidak lama kemudian, aura naga menghilang dan Adam berubah menjadi bola aura hitam. Saat ini, Surya belum pulih, dia hanya mendengar suara terbang yang cepat dari laut di kedua sisi. Ketika melihat lagi, kedua sosok Adam sudah sampai di lokasi di mana sosok Adam yang lain baru saja dibunuh. Bab 2515. Aura hitam segera dihisap oleh kedua sosok Adam, keduanya juga menjadi sedikit lebih besar. Kemudian, mereka sekali lagi menyerang Surya dengan posisi satu di kiri dan satu di kanan. Nggak ada gunanya, kalian terlalu lemah. Pada saat ini, Surya benar-benar naik pitam dan langsung melemparkan tombak naga biru di tangannya ke arah sosok Adam di sebelah kiri, sementara tubuh Surya bergegas menuju sosok Adam di sebelah kanan. Saat akan mendekati Adam, Surya hendak meninju dengan pukulan keras. Adam membentuk dinding pertahanan di depannya. Namun, naga emas itu muncul di udara dengan kepala naganya yang langsung melintasi dinding dan menggigit kepala Adam. Ekor naganya menamparkan tubuh Adam hingga membuatnya berubah menjadi aura hitam. Surya menengok untuk melihat Adam di sebelah kiri. Saat ini, tidak ada bayangan manusia di sana. Ketika melihat ke belakang, aura hitam yang diubah oleh sosok Adam yang baru saja mati, telah diisap seluruhnya oleh sosok Adam yang terakhir. Ukuran tubuhnya juga meningkat 2 kali lipat. Surya, aku ingin kamu mati. Ark, teriakan marah keluar dari mulut Adam. Lalu dia berlari langsung ke arah Surya. Surya mengepalkan tinjunya dan hendak meninju dengan pukulan yang keras. Naga emas itu muncul, tetapi Adam berubah, menjadi dinding aura hitam besar dalam sekejap dan menerkam seperti gugusan awan gelap. Dinding aura hitam langsung menelan naga emas dan Surya, lalu berubah menjadi bola aura hitam. Duar, duar, 5 ledakan terjadi berturut-turut di dalam bola aura hitam tersebut, tetapi bola itu tidak langsung hancur. Bola aura hitam tersebut langsung menyusut dengan cepat. Akan tetapi, hanya dalam beberapa detik, beberapa cahaya putih menembus bola aura hitam tersebut dan menyeruak keluar dari segala arah. Duar, bola aura hitam yang bergetar hebat itu meledak di permukaan laut. Gelombang energi yang dahsyat langsung mengguncang air laut hingga menjadi kawah besar berukuran puluhan meter, kemudian membentuk gelombang air setinggi ratusan meter di sekitarnya. Aura hitam menghilang, lalu bola cahaya putih muncul di sana. Surya tidak terluka karena di dalam bola cahaya putih tersebut. Senior, kamu bilang kamu nggak akan ikut campur. Ya, aku memang bilang kalau aku nggak akan ikut campur. Jadi, selamat, kamu sudah menerima jurus kedua. Surya menyahut dengan semangat, kalau begitu, apa jurus ketiga? Wanita cair itu tampak galak dan menjawab dengan nada dingin, jurus ketiga, boneka tubuh.
Setelah berkata demikian, inkarnasi identik terpisah dari tubuh wanita cair itu. Tidak lama kemudian, inkarnasi itu merentangkan tentakelnya dan melingkarkannya di sekitar perut Surya, lalu segera menarik Surya ke arahnya. Suara angin menderu di telinga. Wanita cair itu berteriak dengan nyalang, "Surya, kalau kamu bisa mengalahkan boneka tubuhku, kamu bisa menerima jurus ketigaku." Boneka tubuh. Surya menatap boneka tubuh raksasa di depannya. Dia membalik tangan kanannya, kemudian pedang naga iblis muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menebas tentakel yang melilitnya dengan pedang. Detik berikutnya, tentakel itu terpotong. Namun, pada saat ini ada lebih banyak tentakel yang terentang dan melingkari tangan, kaki dan pinggang Surya. Tentakel tersebut langsung menyeret Surya menuju mulut berdarah dari boneka tubuh wanita cair itu. Surya terus meronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Saat melihat mulut cair wanita berdarah itu muncul di hadapannya, Surya langsung berteriak, "Enggak, jangan." Detik berikutnya, Surya dilahap oleh boneka tubuh wanita cair itu dan masuk ke dalam boneka tubuh tersebut. Wanita cair itu menatap boneka tubuh itu, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya sambil bergumam, "Sayang sekali kamu gagal lulus ujian." Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba tubuh dari boneka tubuh raksasa ditembus oleh beberapa cahaya putih besar. Kemudian, berubah menjadi air laut hitam dan jatuh ke laut. Surya yang memancarkan cahaya putih, berdiri di udara seraya menatap wanita cair itu. Cahaya dingin muncul di matanya, sedangkan wanita cair itu segera terkejut. Mata dewa ini, mungkinkah ini dia? Cahaya putih menghilang, lalu Surya berkata dengan suara lemah, "Senior, aku sudah menerima 3 jurusmu. Sekarang, apa aku sudah lulus ujianmu?" "Selamat, Surya, kamu lulus ujianku. Kamu lulus dari menara pagoda tingkat 9. Setelah berkata demikian, wanita cair itu berubah menjadi air laut dan jatuh ke laut. Karena Surya terlalu lemah, matanya berputar dan dia langsung pingsan. Bab 2516. Dalam kegelapan, Surya mendengar suara yang dingin, "Si brengsek itu sudah menyegelku di sini selama 5.000 tahun. Akhirnya, ada orang yang bisa membangunkanku." Hahaha. Terdengar suara tawa liar bercampur dengan suara ombak. Surya membuka matanya dengan linglung dan menyadari bahwa dia sedang mengapung di atas laut. Berkat dukungan aura naga pelindungnya, dia tidak tenggelam ke laut. Saat melihat sekeliling, ingatan sebelum pingsan membanjiri otak Surya seperti air pasang. Surya tiba-tiba teringat bahwa 3 sosok Adam menyerangnya pada saat yang sama, lalu akhirnya dibunuh olehnya. Wanita cair itu menggunakan jurus ketiga boneka tubuh dan tiba-tiba melahapnya. Boneka tubuh wanita cair itu seperti ruang besar yang aneh di dalam tubuhnya. Saat dia memasuki ruang ini, Surya merasa pusing, tidak mampu berdiri dan kemudian kehilangan kesadaran. Ketika merasakan sinar matahari di luar lagi, Surya jelas merasakan bahwa tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. Orang itu meledak dengan kekuatan mengintimidasi yang kuat. Surya tidak berani berbicara di depannya, sampai kekuatannya hilang, Surya baru mengambil alih tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatan pikirannya telah habis sepenuhnya. Perasaan lelah yang kuat menghampiri Surya. Matanya berputar, lalu dia pingsan. Orang itu, siapa dia? Dalam sekejap, ide ini muncul di benak Surya. Surya tahu, betul bahwa wanita cair itu sangat kejam. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, Surya tidak bisa mengalahkan jurus ketiga boneka tubuh wanita cair itu. Namun, ketika orang itu mengambil alih tubuh Surya, dia secara tak terduga membunuh boneka tubuh wanita cair itu hanya dalam beberapa detik. Akibatnya, orang itu menghabiskan seluruh kekuatan pikiran Surya. Energinya bahkan melebihi batas helm cahaya dan Surya menggunakan semua kekuatan pikiran di tubuhnya secara paksa. Meskipun Surya tahu hal itu akan membahayakan tubuhnya, dalam situasi saat itu Surya juga akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, tidak ada pilihan sama sekali. Meskipun saat ini Surya sudah mendapatkan kembali tekadnya, dia masih merasa sedikit pusing dan badannya sangat pegal. Sepertinya jurus itu menghabiskan terlalu banyak energi dalam tubuh. Hal ini juga tidak sesederhana hanya menguras energi. Teknik khusus ini menimbulkan reaksi besar pada tubuh setelah digunakan. Memikirkan hal ini, Surya mengeluarkan pil penyembuh petir dan menelannya.
Tidak lama kemudian, dia melompat keluar dari air laut, menyilangkan kaki di udara, mengatur pernapasan dan mulai memulihkan tubuhnya. Karena meminum pil penyembuh petir, Surya mengira tubuhnya bisa pulih sepenuhnya hanya dalam 2 jam. Namun, 2 jam kemudian tubuh Surya hanya pulih 50%. Di tengah rasa putus asa, Surya akhirnya meminumnya lagi. Kurang lebih, Surya meminum 5 pil penyembuh petir. Dia menyilangkan kaki dan mengatur pernapasannya selama sehari semalam, sebelum tubuhnya pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihan ini sontak mengejutkan Surya. Kenapa ini bisa terjadi? Surya mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tidak ada apapun di laut lepas. Hanya pusaran cahaya putih yang muncul di langit. Kemunculan pusaran cahaya putih ini membuktikan satu hal, yaitu Surya sudah lulus ujian di Menara Pagoda tingkat 9. Meskipun Surya tidak mengambil langkah terakhir wanita cair itu dengan kemampuannya sendiri, bagaimanapun juga, dia sudah lulus ujian. Jika Jirano benar, maka kali ini ruang bumi bisa terselamatkan. Karena khawatir dengan situasi ruang bumi, Surya tidak tinggal terlalu lama di tingkat 9 Menara Pagoda. Setelah memastikan bahwa tubuhnya telah pulih sepenuhnya, Surya terbang keluar dari pusaran cahaya putih dan datang ke dimensi lingkaran sihir misterius. Saat berbalik, Surya melihat menara pagoda besar di belakangnya berubah menjadi air terjun dan jatuh, kemudian menyatu sepenuhnya ke laut. Saat melihat pemandangan ini, Surya merasa sangat emosional. Melihat kembali pemandangan aneh di menara pagoda ini, rasanya seperti mimpi setelah lebih dari 70 tahun. Namun, tidak mengherankan jika energi dan aura di dalam menara pagoda 1000 kali lipat dari ruang bumi. Bersambung ke bab 2516. Terima kasih.